Hadir Bu. Revaldo Silalagi. Hadir Bu. Renhat Yosea. Hadir Bu. Tara Bunga. Sipa Abisa. Naila. Amira. Amira Sakila. Amira Vinika. Oke, hadir semua. Sebelum kita belajar, Ibu minta tolong sama ketua kelas siapkan kelasnya ya. Sudah siap Bu. Sebelum kita belajar berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru kita, beri salam. Selamat pagi anak-anak Ibu, silakan. Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang mana hari ini hadir semua di seluruh sidangnya, nak. Baiklah, kita akan memasuki materi kita bab 3. Coba buka dulu nak halaman bab 3 tentang bioteknologi. Halaman di mana? Dan dapat halaman 85. Oke. Sebelum kita masuk ke bioteknologi, Ibu mau mengingatkan sedikit tentang materi kita yang lalu. Materi kita yang lalu yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia, pada makhluk hidup ya, yaitu pada manusia. Dan fungsi daripada kita mempelajari tentang reproduksi adalah agar kalian mengenal bagaimana sistem reproduksi kalian. Kalian bisa menjaga dan tahu masing-masing fungsinya. Karena di usia kalian ini adalah usia-usia pubertas. Jadi dengan belajarnya tentang reproduksi itu, Ibu berharap kalian tidak mendapatkan informasi yang salah dari luar, tetapi dengan cara kita belajar seperti ini, kalian dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan bagaimana menjaga sistem reproduksi kalian itu supaya bisa kalian jaga sesuai dengan masing-masing fungsinya. Seperti itu ya, nak, ya. Bukan mau dipraktekkan, tapi untuk lebih menjaga diri masing-masing. Baiklah, kita sekarang memasuki materi tentang bioteknologi. Dan ini materinya sudah Ibu persiapkan. Kalian bisa melihat ya, nak. Ini ada materi yang sudah Ibu persiapkan. Coba lihat. Nih, bioteknologi di sini coba lihat ya. Nah, di sini bioteknologi. Arti bio itu adalah hidup, teknologi adalah apa? Ada yang tahu teknologi? Bio itu kan hidup. Teknologi itu ada yang tahu? Ada yang tahu teknologi? Oke, coba kita lihat dulu ya. Judul dari pembelajaran kita ini biar kalian tahu. Bentar ya. Oke, ini judul pembelajarannya. Coba dulu mana si Reni Parulian. Baca dulu nomor 1. Mana si Reni? Reni si Parulian siapa ini? Renhat. Kenapa kau singkat namamu? Oh, anak. Renhat Parulian. Baca dulu nomor 1. Baca dulu nomor 1. Pendidik dapat menganalisis pengertian bioteknologi. Iya. Peserta didik dapat menganalisis pengertian bioteknologi. Berarti nanti setelah belajar ini, kalian diharapkan dapat memahami apa yang dimaksud dengan
saja bioteknologi? Oke, kita bahas dulu sejarah pengembangan bioteknologi. Nah, bioteknologi ini berasal dari 3 kata, yaitu bios yang berarti hidup, lalu teknos artinya penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Nah, dengan kata lain, bioteknologi ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan bagian makhluk hidup untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Nah, penerapan bioteknologi ini sudah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak ribuan tahun yang lalu. Oke, kita lihat perkembangannya. Nah, perkembangan dari bioteknologi ini dapat digolongkan menjadi 3 periode. Oke, yang pertama, periode bioteknologi tradisional. Nah, ini sejak 6000 sebelum Masehi. Ini ditandai dengan penggunaan mikroba, yaitu dengan melakukan fermentasi untuk pengolahan atau pengawetan makanan dan minuman. Nah, periode ini berlangsung sebelum tahun 1800 Masehi, diawali dengan pembuatan bir itu berbahan dasar ragi yang dilakukan oleh masyarakat Babilonia. Nah, selain bir, terdapat pula makanan dan minuman yang diolah melalui proses fermentasi. Itu contohnya seperti roti, tempe, tape, oncom, dan pecel. Namun pada zaman dulu itu dia belum mengenal istilah bioteknologi, karena zaman dulu itu nggak ada ilmu yang menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, kemudian masuk ke periode kedua, yaitu periode bioteknologi ilmiah, itu 1800 sebelum Masehi sampai pertengahan abad ke-19. Nah, pada zaman ini manusia mulai menyadari bahwa proses fermentasi ini tidak terjadi begitu saja, di mana beberapa rasa ingin tahu, mereka melakukan penelitian dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Hasilnya berupa penemuan enzim dari ekstrak ragi yang dapat mengubah gula menjadi alkohol. Nah, dilanjutkan dengan penggunaan istilah bioteknologi ini di tahun 1919. Nah, pada periode ini hasil bioteknologi tidak hanya makanan, melainkan juga obat-obatan seperti antibiotik dan penisilin. Oke, selanjutnya periode ketiga, di mana periode bioteknologi modern ini setelah Perang Dunia Kedua sampai sekarang, di mana zaman semakin berkembang, kemudian kebutuhan manusia pun semakin bertambah. Nah, jadi ada upaya untuk menghasilkan bahan pangan dan obat-obatan melalui proses yang lebih efektif dan efisien. Di mana bioteknologi modern ini diawali dengan penemuan enzim endonuklease retriksi. Nah, enzim ini memungkinkan kita untuk memotong dan menyisipkan DNA ke makhluk hidup. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis dan produk bioteknologi. Nah, kalau tadi kita sudah membahas perkembangan bioteknologi dari zaman ke zaman, sekarang kita akan mengenal jenis bioteknologi berdasarkan prinsipnya. Nah, secara umum ada 2 jenis bioteknologi, yaitu konvensional atau sederhana dan bioteknologi modern. Yang pertama kita akan membahas bioteknologi konvensional. Nah, bioteknologi konvensional ini adalah bioteknologi yang memanfaatkan langsung mikroorganisme. Mikroorganisme seperti apa? Seperti bakteri atau jamur. Nah, enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme dan terlibat dalam proses fermentasi atau peragian untuk menciptakan produk dan jasa juga termasuk ke dalam bioteknologi konvensional. Nah, jadi apa ciri-ciri dari bioteknologi konvensional ini? Pertama, manusia telah menemukan ini sejak lama, yang seperti kita jelaskan awal tadi. Kemudian menggunakan teknik fermentasi, lalu sebagian besar digunakan untuk makanan. Nah, kemudian bioteknologi modern. Jadi bioteknologi modern itu kalau kita sudah dengan penjelasan awal tadi, dia berada di periode Perang Dunia II sampai sekarang. Nah, jadi bioteknologi modern ini lebih maju daripada bioteknologi konvensional, di mana bioteknologi modern ini dia menggunakan enzim dan bisa menyisipkan DNA ke makhluk hidup. Oke, apa saja contoh produk dari bioteknologi konvensional dan modern? Nah, jadi beberapa bioteknologi telah menambah beberapa bidang kehidupan manusia seperti pangan, pertanian, peternakan, dan kesehatan, serta obat-obatan
adalah susu fermentasi yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Nah, bakteri ini akan mengubah laktosa menjadi asam laktat. Efek lain dari fermentasi adalah Ya, yogurt di sana ada apa katanya? Sejenis apa itu katanya? Streptococcus itu. Bakteri baik. Itu lagi Lactobacillus bulgaricus itu adalah bakteri baik untuk usus atau pencernaan. Jadi sinyal kamera. Oke, kemudian nanti sebelum masuk. Oke, tadi dikatakan ada terdiri dari berapa bioteknologi? Ada dua, yang pertama konvensional, kedua itu adalah yang modern. Sesungguhnya zaman sebelum maju, SM, tahu katanya 1800 jauh sebelum SM itu sebelum Masehi. Masehi itu dimulai dengan 0 tahun, mulai dari peradaban manusia. Jadi sebelum Masehi ini kita kasih lagi ya. Cepat ya. Dari sini pasal. dilakukan dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Ini sama dengan yogurt tadi. Nah, selanjutnya ada dalam bidang pertanian. Di mana dalam bidang pertanian ini saya kasih contoh yang ada di bioteknologi modern, yaitu buah tahan busuk. Nah, selama ini kan kalau kita makan buah itu pasti kalau udah 1 hari atau 2 hari itu udah busuk. Nah, pemasakan atau pematangan buah ini terjadi karena adanya rangsangan dari hormon etilen. Nah, inilah dilakukan rekayasa genetika pada buah tersebut, di mana rekayasa genetika ini merupakan hasil temuan manusia yang bisa membantu supaya kebusukan pada buah ini bisa dicegah. Nah, salah satu contohnya adalah penelitian berhasil melakukan rekayasa genetika pada tomat, yaitu produk bioteknologi modern yang buahnya itu tahan busuk. Oke, selanjutnya kita masuk ke bidang peternakan. Oke, pada bidang peternakan saya akan memberi contoh bioteknologi modern, yaitu cloning pada hewan. Nah, cloning ini apa? Cloning ini adalah proses di mana seluruh organisme diproduksi dari sel yang diambil dari organisme itu, sehingga menghasilkan keturunan yang secara genetik identik. Nah, ini berarti hewan yang akan dikloning itu merupakan duplikat sama persis dengan induknya, yang berarti juga memiliki DNA yang sama. Jadi bisa dikatakan 100% sama persis dengan induknya. Nah, jadi cloning pertama yang berhasil dilakukan adalah cloning domba Dolly pada bidang peternakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bidang kesehatan. Nah, jadi di dalam bidang kesehatan, bioteknologi juga banyak menerapkan hasil obat-obatan. Seperti yang pertama, antibiotik. Nah, antibiotik ini adalah produk medis yang terbuat dari jamur dan bakteri. Nah, di mana dengan kemajuan kimia organik, antibiotik juga dapat diproduksi dengan sintesis kimia. Nah, antibiotik bekerja dengan membunuh, antibiotik itu membunuh bakteri penyebab infeksi penyakit yang ada di tubuh kita. Apa aja yang ada dari antibiotik? Silahkan melihat di tabel. Itu ada penisilin, antibiotik yang dihasilkan, di mana jenis mikroorganismenya adalah Cephalosporidium sp. Nah, begitu juga selanjutnya, silakan dilihat di tabel. Oke, yang kedua ada vaksin. Nah, tentu kalian udah nggak asing lagi kalau mendengar kata vaksin, apalagi pas waktu zaman-zaman COVID-19. Nah, itu sering banget itu menggunakan vaksin. Di mana vaksin ini adalah produk yang meningkatkan kekebalan tubuh dengan menggunakan mikroorganisme menggunakan mikroorganisme atau virus penyebab penyakit tersebut itu dilemahkan atau bagian yang telah dibunuh terlebih dahulu. Nah, vaksin dapat bersifat mencegah atau memperbaiki infeksi di masa depan oleh
bioteknologi. Konvensional ini adalah perbaikan sifat Oke, Ibu rasa coba kita tengok dulu. Ini kan dulu sinyal kita yang mana? kamu pasti semua sudah makan yang namanya keju mozzarella. Ngomong-ngomong soal keju mozzarella, nah kamu tahu nggak sih makanan tersebut dibuat melalui proses yang bernama bioteknologi? Ternyata bioteknologi ini sudah Tinggal sedikit lagi tadi mana? Tadi coba ditaruh. Oke nak, tak ini pula kita terserah sebenarnya. Ada sampai kemana? Dari ke-8. Semua ini, Pak. Semua bisa ini coba. Sini bisa. Oke lah, nanti dijelaskan secara teori. Nah, ini. Apa itu bioteknologi menurut kalian? Setelah kalian menonton, baru tahu ya, itu selalu mengatakan bahwa belajar IPA itu adalah sesuatu pelajaran yang menarik. Kenapa IPA itu pelajaran yang menarik? Karena IPA itu adalah mempelajari tentang diri kita dan lingkungan kita. Dan mempelajari tentang diri kita dan lingkungan. Lingkungan kita itu bisa tumbuhan, hewan, bisa keadaan yang ada di sekitar kita yang mendukung kehidupan manusia. Dan yang baru kalian tonton tadi yaitu tentang bagaimana sejarah dan bagaimana proses pembuatan atau manfaat daripada bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada yang bisa kasih komentar dari videonya tadi? Ada yang bisa kasih komentar? Ada? Hah? Aku tadi nggak diperhatikan. Oke, di sini langsung ibu buat kesimpulannya ya. Pengertian bioteknologi itu berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi. Jadi pengertiannya bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup secara utuh maupun bagian-bagiannya untuk menghasilkan atau memodifikasi produk yang bermanfaat melalui cara prinsip atau teknologi tertentu. Sejarah bioteknologi tadi sudah dibilang sekitar 6.000 sebelum Masehi, sekitar 4.000 Masehi, abad ke-17 menemukan mikroskop. Jadi itu tadi yang video tadi sampai ke abad 19. Kalau sekarang abad 21 ya. Sekarang sudah termasuk abad 21. Karena kamu sudah di atas 2020. Ini dia. Coba. Mariana. Oke, bioteknologi konvensional. Apa yang dimaksud dengan konvensional? Kalau dikatakan konvensional berarti tidak
manusia mencoba memperluas atau menghayalkan bagaimana seandainya cloning ini dilakukan pada manusia. Gawat ya nak, terjadi nanti perang di sana sini supaya makin banyak kekuatannya diciptakannya manusia dengan cara yang mirip dan sama semuanya. Ya. Oke, kemudian di sana dikatakan prosesnya terarah. Arti terarah ini dia sudah ada tahap-tahapannya. Jadi sudah di dalam lab, sudah dikatakan sifat genetik organismenya dimanipulasi secara spesifik untuk tujuan tertentu, misalnya agar menghasilkan produk dalam jumlah besar. Kemudian perbaikan genetika sangat terarah, mampu menciptakan sifat baru pada organisme. Skala produksinya massal. Contoh pembuatan vaksin. Pembuatan vaksin itu atau antibiotik mereka sudah membentuknya itu membuat dalam skala besar di dalam pabrik, ya, di dalam pabrik. Contoh pembuatan antibiotik, ya, pembuatan apa tadi katanya Pak, vaksin baru ini kita kok corona, ya, corona ini kita divaksin. Vaksin itu adalah virus yang diambil dari virus corona, dari penyakit corona itu dilemahkan dia, nanti itu disuntikan itu menjadi antibodi bagi tubuh kita untuk melawan penyakit yang sama datang. Dia udah kenal, oh ini sejenis satu, jadi dia bisa berantem. Jadi menimbulkan atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada manusia. Kemudian biayanya relatif mahal karena sudah terprogram, terancang dan dibuat dalam skala besar, maka dikatakan biayanya sangat mahal, ya, dan diproduksi juga secara besar-besaran massal. Contoh produk kesehatan, ya, produk insulin menggunakan bakteri E. coli yang disisipkan gen penghasil insulin manusia. Kalau dikatakan insulin, biasanya insulin ini digunakan untuk apa? Ada yang tahu? Siapa pernah dengar insulin? Siapa di rumahnya ada sakit apa? Diabetes atau sakit gula? Gak pernah keluarganya. Insulin itu biasanya disuntikan terhadap orang penyakit diabetes karena tubuhnya tidak dapat menghasilkan insulin sendiri. Insulin itu adalah zat yang mengubah zat gula di dalam darah menjadi energi atau tenaga, ya. Kemudian di dalam pertanian, tanaman transgenik seperti jagung bete yang tahan hama, padi emas, golden rice yang kaya vitamin. Kemudian lingkungan, bioremediasi menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika untuk membersihkan tumpahan minyak. Kadang-kadang ada kapal yang bocor, minyak tumpah di lautan. Jadi agar minyak itu tidak merusak ekosistem lautan, maka digunakanlah dengan menggunakan bioremediasi untuk membersihkan zat-zat minyak atau yang tertumpah di laut. Ini di dalam manfaat bioteknologi bisa kita lihat dalam dunia pangan. Oke, ini sinyal juga ya masalah itu. Di sini yang pertama bidang pangan dan budaya fermentasi tadi sudah dijelaskan, diberikan untuk peningkatan gizi, bahan tambahan untuk pangan, ya. Kemudian ya sinyal tidak bersalin. Dalam bidang kesehatan, vaksin dan obat, antibiotik, diagnosis penyakit, kemudian terapi gen, ya. Selanjutnya pada bidang pertanian, tanaman tahan hama. Tadi ditunjukkan tomat. Zaman dahulu tomat itu kalau dipanen 1-2 hari kalau nggak digunakan dia bisa bonyok, bisa busuk. Tapi tomat sekarang tahan 1 minggu. Apalagi kalau dimasukkan ke kulkas tahan 2 minggu. Dua yang bikin dari 2 minggu itu sudah dimodifikasi. Ngerti ada modifikasi? Contohnya kendaraan. Hati-hati kan kalau punya kendaraan pengen memodifikasi kendaraannya. Nanti modifikasi apa? Menambah sesuatu, bisa itu untuk menambah kecantikan, menambah supaya lebih keren, berarti menambah sesuatu dari yang sudah ada. Contoh kalau laki-laki pasang aksesoris, ya, pasang lampu yang seperti ini, pasang kayak apa namanya, knalpot yang berlain-lainan, ya kan, lain-lain suara totot-totot yang seperti itu namanya modifikasi. Jadi kalau ini dikatakan dimodifikasi katanya, ya. Jadi sehingga buah tadi yang diekspor dari luar masuk ke dalam atau dari dalam keluar itu kan proses pengirimannya bisa saja butuh seminggu
lingkungan di sekitar. Kau bayangkan kalau lingkungan sekitar rusak itu akan mengganggu ekosistem. Kalau dibuang misalnya ke sungai, maka ekosistem di sungai rusak. Kalau dibuang ke laut, maka ekosistem makhluk hidup yang ada di laut juga rusak. Jadi sebelum dibuang ada yang namanya peraturan pemerintah harus sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. Kalau tidak, pabrik disuruh tutup. Biasanya seperti itu. Oke. Selanjutnya ini refleksi pribadi setelah pembelajaran ini. Sebelum kita masuk tugas, itu kan sudah menjelaskan ya berbagai kali lebar. Ibu mau tanya lagi dulu.
gambar produk bioteknologi di bawah ini kan langsung dibuat tempe, yogurt kan udah tahu. Kemudian dia katanya apakah termasuk konvensional atau modern? Inilah tempe termasuk apa? Dia tulislah alasannya kenapa dia menjadi konvensional. Kenapa? Karena dia bukan, karena dia pembuatannya sangat proses
Ini coba lihat untuk yang konvensional. Yang berat-berat itu harus 20. Ini dari mana? Dari yang tadi kayak ini mana? Ada tinggal di bawah ya. Enggak, dia masih pakai hektar. Ini Bu.
Dari jus dan streptococcus
setuju. Karena pas ya dengan BSW pada dasarnya ini waktu kemudian terpandang mikro industri-nya juga pas, alasannya juga pas. Alasannya pas. Alasannya katanya karena menggunakan apa? Bakteri jamu. Oke. Yang lain ada yang kurang apa? Maksudnya gini loh. Kok menurut kami ini loh, gitu. Ada yang berbeda dengan jawaban mereka atau sama? Ayo belajar mengungkapkan pendapat. Halo, ayo, nggak apa-apa nak. Ayo. Ya, ayo. Nah, dari kelompok beda, ayo. Oke, menurut kami seperti ini. Menurut kelompok kami seperti ini. Kami kelompok ini. Cepat belajar ngomong nak. Ayo, siapa yang menurut kelompok kami ini? Ayo. Udah pas? Berarti orang ini santai kali ya, tak ada yang mengkritik, tak ada yang ngasih saran. Oke, katanya membaca apa namanya? Kamu baca apa namanya mikroorganisme dulu berarti. Makhluk hidup yang berperan pada tempe, Rhizopus oryzae. Terus kalau pada yogurt, Lactobacillus vulgaris dan Streptococcus thermophilus. Oke, nah, biar mereka itu puas. Katanya nggak puas karena kamu bacanya diseret-seret. Oke, yang lain dengar. Yang dengar, jangan nanti sampai 3 kali. Oke, baca. Ya, bilang ini. Nama produknya tempe, bahan dasarnya ini, terus makhluk hidup yang atau mikroorganisme yang digunakan. Alasan kenapa tempe merupakan hasil bioteknologi karena dia menggunakan ini. Ya, katanya kurang puas ya. Nama produk pertama tempe, bahan dasar kedelai. Makhluk hidup yang berperan atau mikroorganisme dari Rhizopus oryzae. Alasan karena ini hasil bioteknologi adalah karena biji kedelai dinokulasi dengan jamur Rhizopus oryzae. Yang kedua, nama produknya yogurt. Yang berbahan dasar susu. Makhluk hidup yang berperan adalah Lactobacillus vulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Alasannya karena susu dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius selama 15 sampai 30 menit untuk mematikan bakteri yang ada di dalam susu. Setelah itu didinginkan, susu dimasukkan bakteri Lactobacillus vulgaris dan Streptococcus thermophilus. Nama produk ketiga adalah keju yang berdasar protein susu atau kasein. Makhluk hidup yang berperan adalah Lactobacillus vulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Alasan karena susu dipanaskan pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 sampai 30 menit atau sterilisasi untuk membunuh bakteri patogen. Lalu diberi bakteri Lactobacillus vulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Jelas? Jelas. Ada komen? Enggak. Ada komen? Enggak ada. Oke, berikan aplaus untuk kelompok. Elka, lawan 3. Siapa yang mau maju? Ada yang mau Kategori profesional. Alasan karena dibuat dengan bahan
dan cara pembuatannya juga mudah dan biayanya murah. Ketiga, tanaman transgenik kategori modern menggunakan peralatan dan teknik rekayasa jaringan pada DNA bersifat genetik organisme dan menghasilkan jumlah besar. Yang keempat, insulin rekombinan kategori modern diterapkan pada skala industri untuk menghasilkan jumlah yang banyak. Butuh investasi besar untuk peralatannya, penelitian dan tenaga ahli. Yang kelima, keju kategori konvensional mengandung alat dan teknik yang dikenal seperti fermentasi di wadah. Bisa dilakukan di rumah atau tidak harus di pabrik. Demikian hasil diskusikan. Jika ada teman-teman yang menanggapi, kami silakan. Oke, kelompok yang lain. Kelompok yang lain yang mana tadi yang belum? Orangnya juga yang belum. Kelompok sana. Ayo kasih tambah. Mau kasih. Ayo siapa yang mau apa? Menanggapi. Udah pas. Ayo. Kelompok sana semua yang menanggapi kelihatannya. Bu, ini Bu. Ah, ayo. Bagus. Seperti bisa.
tidak salah. Contohnya pembuatan antibiotik, vaksin, ya itu salah satu untuk apa? Untuk kebaikan manusia. Yang terakhir untuk grup keju, kelihatan di bagaimana kamu akan mengaplikasikan pengetahuan tentang internet dalam kehidupan sehari-hari? Contoh, tapi yang bisa. Nah inilah proyek kita nanti minggu depan. Apa itu? Saya akan mengaplikasikan pengetahuan ini dengan cara yang sederhana, yaitu dengan membuat proyek bioteknologi dan konvensional di rumah. Saya ingin mencoba membuat yogurt sendiri dari susu dan bibit yogurt. Selain itu, saya juga akan menjadi konsumen yang lebih cerdas jika saya membaca label produk. Saya akan lebih memperhatikan apakah produk tersebut adalah hasil bioteknologi sehingga saya bisa membuat pilihan yang lebih baik dan memahami makanan yang saya konsumsi. Oke, berikan doa dulu untuk kita semua. Tadi yang dari DLPS yang terakhir, artinya begini, kalau bisa dibuat sendiri kenapa harus beli? Kan gitu, ya? Oke, nanti proyeknya dari awal sampai dibuat, udah itu nanti contoh apanya? Contoh daripada langkah-langkahnya. Nanti videonya ibu share di grup dan bagian yang itu tolong dia Pak dikumpulkan gambaran keperluan. Nah,